Khatulistiwa. Harisma tertinggi tulisan peristiwa. Sumatera. Sudah masanya terbuka rahasia. Rahasia apakah yang akan terbuka? Yaitu, surat. Suatu rangkaian tulisan, yang di dalamnya berisi sumber rahasia Tuhan. 114 surat wasiat. Yang dipusakakan untuk manusia, dan diwajibkan pula membacanya, sebagai petunjuk dan peringatan. Mari kita mulai membuka rahasianya. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan nama Allah, Pengasih Penyayang. Episode 2, Fazzal. Tahukah kamu? Mengapakah isi Al-Quran itu berubah dan acak? Siapakah yang mengubah dan mengacaknya? Seperti kisah Adam, mengapa tidak dalam satu surat? Mengapa berpencar-pencar dan acak? Ada di dalam surat Al-Baqarah 30-39, lalu bersambung ke surat Ali Imran 33, 34, dan 59. Kemudian surat Al-A'raf 11-27, pindah lagi ke surat Al-Isra 61-65, lalu ada satu kalimat dalam surat Al-Kahfi 50. Lanjut ke surat Toha 115-127, dan pindah lagi ke surat Syot 71-85. Lagi-lagi hijrah ke surat Al-Hijr 26-50. Dan ada juga terselip di dalam surat Maryam 58. Begitu juga kisah Musa, berserakan dan acak di dalam 32 surat, kisah Ibrahim dalam 21 surat, kisah Isa dalam 12 surat, kisah Nuh dalam 25 surat, dan semua kisah rasul-rasul diacak. Hanyalah kisah Yusuf yang penuh dalam satu surat. Namun ada juga yang tercecer dalam surat Al-An'am 84 dan surat Mukmin 34 dan 35. Bukan kisah rasul-rasul saja yang diacak, tetapi banyak sekali keterangan-keterangan yang dipenggal-penggal lalu dipindahkan ke dalam lain-lain surat, seolah-olah Al-Quran itu tidak lengkap keterangannya. Sehingga ada yang mengatakan Quran itu mimpi yang kacau balau. Ada juga yang mengatakan Quran itu ayat-ayat setan. Bahkan, agama yang mengklaim Quran adalah kitab sucinya, menganggap Quran adalah syair dan pantun yang layak untuk dilantunkan atau dinyanyikan, dengan suara tinggi melengking. Dan diperlombakan dalam musabakah. Kemudian direkam dan dijual menjadi sumber mata pencaharian. Sungguh tragis nasib firman Tuhanku, yang menjadi bahan olok-olokan. Lalu siapakah yang mengacak-acak isi Al-Quran? Ya, Al-Quran sendirilah yang akan menjawabnya. Di antara orang-orang Yahudi, merekalah yang mengubah perkataan Allah dari tempat yang sebenarnya, dan mereka berkata, kami dengar dan kami membangkang. Dan dengarlah tanpa menyimak. Mereka membodohi dengan memutar lidahnya dalam agama. Kalau sekiranya mereka berkata, kami dengar dan kami taati dan mendengar dan memperhatikan, niscaya adalah yang demikian itu, lebih baik bagi mereka dan lebih betul. Tetapi Allah mengutuki mereka karena kekafirannya. Maka tiadalah mereka beriman atau percaya kecuali sedikit. An-Nisa 45. Oleh karena pelanggaran mereka terhadap perjanjiannya, kami kutuki mereka itu dan kami jadikan hati mereka keras. Mereka mengubah perkataan Allah daripada tempatnya, serta melupakan sebagian dari apa-apa yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau, hai pembaca, senantiasa melihat orang-orang yang khianat di antara mereka, kecuali sedikit di antara mereka. Maka maafkanlah mereka itu dan bebaskanlah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Maidah 13. Jika kamu perhatikan isi Al-Quran, belum habis satu masalah diterangkan lalu masuk ke dalam masalah lain. Kemudian di lain surat yang jauh, ketemu lagi dengan masalah yang tadi. Tentu saja orang yang membacanya jadi buyar dari masalah yang pertama, dan tidak fokus lagi. Memang itu sengaja dibuat agar rahasia di dalam Al-Quran tidak dapat difahami dan mereka membuat aturan agar Quran harus ditafsirkan oleh ulama. Padahal isi Quran itu sangat gamblang, tanpa harus ditafsirkan macam-macam. Nah, mereka akan ngeles membuat 1000 alasan untuk mempertahankan kebohongannya. Mari kita lanjut, simak firman Allah berikutnya. Apakah kamu berharap bahwa mereka itu, para ulama, akan percaya kepadamu?
Dan sesungguhnya segolongan di antara mereka mendengar perkataan Allah, kemudian mereka ubah setelah mengakalinya, padahal mereka mengetahuinya. Al-Baqarah 75. Maka orang-orang yang gelap fikirannya, mengubah perkataan dengan perkataan, yang tiada dikatakan kepadanya, tidak ada dalam Quran. Lalu kami turunkan kepada orang-orang yang gelap itu siksaan dari langit, dalam dirinya sendiri, karena mereka itu durhaka. Al-Baqarah 59. Demikianlah firman Allah yang jelas dan terang dalam Al-Quran. Jika kamu ingin mendapat kebenaran, dan tidak mau tertipu dengan cerita-cerita bohong yang tidak ada dalam Al-Quran, melainkan hanya cerita yang diada-adakan oleh kaum yang berlebih-lebihan. Maka dari itu kamu harus kerja keras untuk menyusun kembali kalimat-kalimat Allah yang telah diacak-acak oleh orang-orang yang gelap fikirannya untuk kepentingan kekuasaan duniawi. Jika kamu membaca kalimat-kalimat Allah yang masih acak, maka kamu akan berasumsi atau menduga-duga. Seperti yang selama ini kamu dengar dari kebanyakan para ulama dan para ustadz. Tak ubahnya seperti puzzle yang belum tersusun, kamu tidak akan mengetahui gambaran apa yang sebenarnya. Tapi jika telah tersusun sempurna, maka akan terlihat jelas apa rahasia di dalamnya. Sehingga tidak ada lagi asumsi. Sesungguhnya Allah telah mengajarkannya di dalam Al-Quran, supaya jangan mengikut sesuatu yang samar-samar atau abstrak, agar jalan fikiranmu tidak tersesat disebabkan salah penafsiran yang kamu dengar dari orang-orang yang berasumsi. Perhatikanlah kalimat ini. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Terjemahan yang sesungguhnya adalah, diperintah dengan mengenali dan melarang dari samar-samar atau abstrak. Tetapi mereka merubah terjemahannya menjadi, memerintahkan kebaikan, melarang kejahatan. Maka makna dari Al-Quran menjadi samar bahkan kabur. Sungguh, mereka tiada mengenali Tuhannya. Sehingga mereka menyembah berhala. Akronim dari, berupa hal abstrak. Demikian itulah ayat-ayat Allah, kami bacakan kepada engkau hai pembaca, dengan keasliannya, dan sesungguhnya engkau salah seorang di antara rasul-rasul. Al-Baqarah 252. Keaslian itu dari Tuhanmu, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang bimbang. Barang siapa membantah engkau tentang keaslian itu, sesudah datang kepada engkau ilmu pengetahuan, maka katakanlah kepada mereka. Marilah kami panggil anak-anak kami dan anak-anakmu, perempuan-perempuan kami dan perempuan-perempuanmu, dan diri kami dan dirimu, kemudian kita bersungguh-sungguh berdoa, lalu kita jadikan kutuk Allah atas orang-orang yang dusta. Ali Imran 60 dan 61. Mudah-mudahan dengan penyampaian ini, Anda semua mendapat pencerahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam.